mulai, diharapkan kepada Ananda semua untuk berdoa. Siapa namanya? Aurin. Aurin, silakan mungkin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran mari kita berdoa dulu. Baik, Terima kasih Aurin. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengambil absen Ananda semua. Aurin, Mardatila, Delvi, Rahmadeni, Rizkarani, Romi Yunardi. nggak ada Ibu. Kenapa dia nggak hadir? Tahu. Sekar, Sekarang izin dia sakit, Bu. sebelumnya minggu lalu kita udah belajar tentang ada yang tahu nggak? Ingat, Bu. Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang batik tulis, tentang sejarah batik dan fungsi batik. Jadi batik itu adalah sebuah torehan di atas kain mori dengan menggunakan malam dan canting sebagai alat utamanya. Yang mana batik juga sudah merupakan warisan dunia yang dikenal di berbagai dunia. Silakan kepada Ananda semua untuk mengeluarkan catatannya. Nanti kalian diminta untuk menuliskan apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, sudah. Di sini, di minggu ini, kita akan belajar tentang prosedur dan tahapan batik tulis. Sebelumnya, Ananda semua ada yang tahu nggak jenis-jenis canting itu apa? Belum. Atau ada pernah melihat di suatu industri batik? Belum, Bu. Nah, canting itu ada canting lowong, canting isen, dan canting tembok. Ibu mau nanya nih, canting isen ini digunakan untuk apa pada batik? Mengisi hiasan pada motif. Nah, betul, Madatilah. Canting isen ini digunakan pada isian untuk motif yang telah kita canting lowong. Jadi, di tujuan pembelajaran Ibu ini, kita menerapkan dan memahami, mengetahui tahap-tahap pembuatan batik secara teliti, disiplin, dan tanggung jawab, agar kalian tidak salah dalam pembuatan batiknya. Di minggu ini, inilah di dalam prosedur dan tahapan dalam batik tulis ada mengenai pengetahuan alat, pengetahuan bahan, dan proses pembuatannya. Sebelum itu, Ananda tahu nggak apa saja di dalam pengetahuan alat tersebut? Canting. Benar. Lalu? Kain. Kain. Kain belum. Lidi. Kompor. Kompor. Nah, betul sekali, Gila. Selanjutnya, nah ini baiklah, Ibu akan menampilkan. Ini adalah beberapa bentuk pengetahuan alat yang ada di dalam batik tulis. Yang pertama itu canting. Kalian udah tahu kan, Ibu udah jelasin canting itu apa. Canting digunakan sebagai alat utama pada batik tulis. Nah, yang kedua itu yaitu meteran. Meteran itu digunakan sebagai alat ukur kain. Yang ketiga itu meja pola digunakan sebagai
alat juga untuk pemindahan motif pada kain. Yang selanjutnya tentang kompor dan wajan, kursi, dan solder. Sebenarnya kalian pernah lihat nggak solder itu apa gitu? Nggak tahu. Terus, nah solder juga digunakan untuk digunakan pada batik tulis. Contoh untuk apa namanya? Solder ini digunakan untuk menghilangkan lilin, tetesan lilin pada kain. Oke, pengetahuan bahan ada kain mori, lilin, waterglass. Waterglass itu sebagai penguat warna pada kain. Dan ada bahan pewarna. Kalian bahan pewarna di dalam batik itu apa aja? Nggak tahu. Apa Tila? Ini gosok, Ya, nafkon, ya. Nah, tambahannya itu adalah remasol. Remasol itu untuk warna, biasanya untuk warna pada kain juga yang lebih banyak digunakan pada batik tulis. Oke, ada selanjutnya TRO, garam hiezo, soda api, tepung kanji. Tepung kanji kalian sebelumnya tahu nggak untuk apa? Ternyata tepung kanji ini juga digunakan sebagai bahan dalam pembuatan batik ini. Bukan dalam pembuatannya, sebagai penghilang lilin di dalam batik tersebut, biar saat kain itu ada proses pelorotan, kain itu nggak akan keras lagi gitu. Akan ada unsur kayak jelly yang terkandung di dalam lilin itu. Nah, selanjutnya itu ada kertas roti sebagai bahan juga untuk kita membuat motif yang agak lebih besar, gitu kan? Nah, di dalam batik tulis juga ada proses batik tulis. Nah, yang pertama itu adalah persiapkan motif batik. Ananda semua dalam pembuatan batik itu kalian diminta untuk membuat motifnya terlebih dahulu dan mencari motif apa saja yang kalian gunakan. Tentunya masih dalam misalnya kayak motif tradisional, motif modern atau klasik yang ada di wilayah kita ini. Lalu motif tersebut boleh dicari di Google atau buku ragam hias. Biasanya itu di perpustakaan kita ada. Nah, Ananda bisa meminjamnya di sana. Yang kedua itu gambarkan motif ke kain. Dan terbayang nggak gimana gambarkan motif ke kain? belum. Nah, gambarkan motif ke kain ini, sehabis kalian mempersiapkan motif, jadi yang motif tersebut dipindahkan menggunakan meja pola tadi. Maka ada gambar motif ke kain yang telah dicantingkan. Habis itu canting kain yang sudah diberi motif. Nah, motif yang kalian buat tadi itu dicanting dengan menggunakan canting kelowong. Jangan menggunakan canting isen karena mereka memiliki fungsinya masing-masing. Yang keempat itu beri isian atau isen pada kain. Misalnya, ini relung. Ini relung. Di sini kalian diminta memberikan isen. Titik inilah sebagai isen pada batik. Dan ini juga sebagai isen pada batik. Nah, itu. Jadi yang kelima itu coret warna dengan remasol. Memberikan motif pada warna pada motif ini keseluruhan yang setelah dicanting. Dan selanjutnya pemberian waterglass. Waterglass sebagai penguat warna dan kalian juga memberikannya pada bagian ini. Tidak di bagian luarnya.
tapi di bagian dalamnya. Oke, proses selanjutnya nembok atau ngeblok kain. Proses nembok ini digunakan sebagai untuk agar warna saat pencelupan tidak masuk ke dalam kain. Jadi ini nanti ini di tembok, yang di luar ini tidak akan terkena di luar berwarna, yang ini tidak terkena warna. Nah, selanjutnya itu menyolder. Menyolder, misalnya di sini ada titik kan. Jadi di bagian ini kalian akan buang, otomatis yang titik ini akan hilang setelah disolder. Yang selanjutnya pencelupan, itu sudah keseluruhan warnanya. Baru melorot. Melorot ini, nah ini adalah beberapa contoh dari kakak kelas kalian. Ini adalah pencelupan dengan menggunakan tepung kanji tadi. Mereka setelah melalui proses tadi, mereka memberikan tepung kanji, lalu mereka menyiapkan air panas atau air panas yang sudah di atas kompor, lalu mereka mencelupkan kain itu ke dalam kuali atau wajan, tungku itu. Nah inilah hasil dari proses pembatikan mereka tadi. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa merangkum tidak apa yang Ibu jelaskan di depan tadi? Ayo Davi, silakan Davi. Pengetahuan alat, ada canting, Ya. Pembedaran, solder, ini Bu. Oke. Ya, tadi itu kita belajar tentang tahapan proses batik, yang mana itu ada pengetahuan alat, pengetahuan bahan, dan proses pembuatannya. Jadi Ibu harap Anda semua bisa menerapkan proses membatik ini. Paham ya? Paham. Oke, baiklah. Kalau kalian sudah paham, bukunya harap ditutup, disimpan dulu. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian sebuah kertas dan kalian akan menjawabnya. Jawab sekarang, Bu. Iya, jawab sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baiklah. Silakan Davi kumpulkan kertasnya. Ke semua temannya. Oke, terima kasih Davi. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas minggu depan. Dalam minggu ini kalian silahkan SCC untuk motif batik kalian. Kita akan membuat batik tulis untuk pembuatan tas. Jadi kalian diminta membuat 2 motif batik, terserah tradisional atau modern. Jadi di minggu depan itu kita sudah mulai untuk mencanting. Ya sudah. Pertanyaan, Bu. Ya boleh. Alat dan bahannya disediakan atau saya sendiri? Kalau alatnya kalian beli di koperasi. Nah, untuk mengakhiri pelajaran sudah Devi? Ya, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran adalah kita berdoa. Silakan, Orin. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Amin.
Terima kasih Anda semua. Ya udah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.